Selesai. Alhamdulillah, ya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu ya tatap muka di sini dalam pelajaran PSPTKR. Ya, namun sebelumnya di sini Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, untuk yang pertama Adi Prasetyo. Pak. Kemudian Dian Savitri. Hadir, Pak. Kemudian Ilman. Hadir, Pak. M. Apandi. Hadir, Pak. Devara. Hadir. Riko. Hadir. Karena masa pandemi seperti ini memaksa untuk kita setiap pertemuannya itu dibagi menjadi 2 sesi, yaitu untuk sesi pertama di hari ini, untuk sesi keduanya nanti separuhnya besok. Jadi untuk separuh yang hari ini itu adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya. Itu semoga kita tetap diberikan kesehatannya supaya jangan sampai terjangkit virus COVID-19, tetap menjaga kesehatan. Itu. Kemudian sebelum masuk ke materi, ya baiknya supaya kita semangat ya, Pak Guru akan memberikan yel-yel ya kepada kelas ini. Ya biasa untuk SMK bisa, kemudian kelas ini 12 TKO 2 cerdas, mantap. Seperti itu ya. Ya, Pak, siap. Ya. Sekarang ya, SMK bisa 12 TKO 2 Cerdas, mantap. ya, terima kasih. Ya, untuk pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar bersama. Nah, Pak Guru sudah membahas tentang transmisi, dasar dari transmisi manual itu. Yaitu dari mulai pengertian, kemudian komponen-komponen transmisi manual sampai cara kerja dari transmisi manual. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam materi berikutnya, apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada ya. Nah, sekarang gantian Pak Guru pengen melihat seberapa jauh ya penyerapan dari materi transmisi manual kemarin. Ya, sekarang coba jawab apa fungsi dari transmisi? Coba Mas, kamu. Menurut saya fungsi transmisi yaitu untuk merubah momen putaran mesin roda, Pak. Ya, terus coba lagi. Memungkinkan mobilnya ketika mesin hidup, Pak. Ya, terus ya, kamu Mas coba. Memungkinkan mobil bisa bergerak mundur, Pak. Nah, ya berarti jawabannya buat semua ya. Itu transmisi salah satu fungsinya juga mobil itu bisa mundur ya, kemudian mobil itu bisa menanjak juga karena apa? Perubahan momen puntir yang lebih tinggi sehingga kuat nanjak itu juga bisa masuk. Kemudian memungkinkan mobil itu bisa diam pada saat mesin hidup. Iya Mas? Ya. Karena jika tidak ada sebuah transmisi, mesin langsung dihubungkan ke roda, maka apa? Ketika mesin dihidupkan, langsung terhubung putaran mesin ke roda sehingga langsung jalan. Dengan adanya transmisi bisa diputuskan hubungannya, atau putaran dari mesin itu tidak diteruskan ke roda secara langsung. Seperti itu. Kemudian juga mobil itu bisa bergerak mundur ya untuk parkir ya, untuk parkir maju, karena tidak mungkin seperti motor. Kalau motor enteng, gerak maju mundur karena rodanya 2 dan bobotnya enteng. Tapi kalau mobil nggak memungkinkan kita itu mundur, harus dorong dulu masuk ya nggak? Dengan adanya transmisi itu semua bisa dilakukan. Paham ya? Transmisi di sini sangat penting sekali untuk kendaraan seperti mobil. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mendiagnosis kerusakan transmisi manual. Nah, ini materi lebih tinggi tingkatannya dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kita hanya belajar tentang teori dasar dari transmisi manual, dari fungsi, cara kerja, dan komponen.
Namun di sini kita masuk ke mendiagnosis kerusakan. Jadi ini untuk kelas 12 itu tingkatannya lebih tinggi dari kelas 11. Ya. Untuk kelas 11 itu masih mempelajari tentang dasarnya transmisi manual, tetapi untuk kelas 12 ini kita masuk ke mendiagnosis kerusakan. Jadi seperti kamu itu dipersiapkan untuk menjadi seorang mekanik, ya, yang mengetahui atau mampu mendiagnosis kerusakan pada transmisi manual, seperti itu. Namun sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran hari ini dulu, ya. Nah, perhatikan slide berikut ini. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar, yaitu untuk pengetahuannya mendiagnosis kerusakan transmisi manual. Ini untuk teorinya atau pengetahuannya. Lalu untuk keterampilannya, yaitu memperbaiki transmisi manual. Jadi untuk keterampilan itu adalah praktek. Nanti prakteknya setelah kalian dapat materi dari mendiagnosis kerusakan transmisi manual, nanti prakteknya kamu itu memperbaiki transmisi manual, ya, dari mulai pembongkaran, kemudian pemeriksaan sampai ke perakitan kembali, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk indikator pencapaian kompetensinya, ya. Untuk IPK-nya yaitu yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi kerusakan transmisi manual, kemudian mendiagnosis kerusakan transmisi manual. Yang berikutnya adalah menentukan bagian transmisi manual yang rusak. Nah, ini pengetahuan dulu. Kemudian untuk keterampilannya yaitu kalian praktek melakukan perbaikan transmisi manual, kemudian menyetel gerak tuas transmisi manual, kemudian menguji hasil perbaikan transmisi manual. Jadi seperti mekanik itu awal mulanya itu mendiagnosis dulu. Ini mobil masuk, transmisinya yang rusak katanya, seperti itu, ya. Diketahui dari apa gejala-gejala yang terdapat pada transmisi itu, kerusakannya apa. Nanti disimpulkan, kemudian dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, kemudian menyetel. Nah, kemudian setelah itu lakukan pengujian. Ini sudah betul apa tidak, sudah benar atau tidak, gitu. Sudah normal atau tidak. Nah itu. Kemudian untuk tujuannya dari pembelajaran hari ini yaitu untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati tayang PowerPoint, nah di sini ya, PowerPoint dan video di sini, peserta didik dapat mengidentifikasi kerusakan transmisi manual. Jadi diharapkan setelah ini kalian dapat mengidentifikasi kerusakan transmisi manual. Kemudian setelah berdiskusi dan kerja kelompok, nanti habis ini nanti ada diskusi, peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan transmisi manual. Kemudian setelah menganalisis video, ya, tentang perbaikan transmisi manual, peserta didik dapat menentukan bagian transmisi manual yang rusak. Kemudian setelah melakukan praktek di workshop TKRO, ya, di sini peserta didik mampu melakukan perbaikan transmisi manual sesuai dengan SOP. Kemudian setelah selesai praktek melakukan perbaikan transmisi manual, peserta didik mampu menyetel gerak tuas transmisi manual sesuai dengan SOP. Nah, kemudian setelah menguji hasil perbaikan transmisi manual, peserta didik dapat menyusun laporan hasil perbaikan transmisi manual pada LKPD atau JOBSI. Ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada gambar transmisi manual yang rusak, ya. Ada gigi yang pecah, rompal, ya, aus. Nah, sekarang tugas kalian di sini, ya, tugas kalian yaitu mendiskusikan, ya, dengan teman kalian mengenai apa kerusakan atau troubleshooting yang terjadi pada transmisi manual. Nah, di sini
kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya, ya, dengan temennya. Ini ada 6 anak, silakan nanti berpasangan dua. Lalu untuk diskusinya Pak Guru kasih waktu 10 menit saja. Setelah itu ada salah satu yang mewakili untuk memaparkan hasil diskusi kalian di sini mengenai apa sih kerusakan atau troubleshooting yang terjadi pada transmisi manual. Seperti itu. Ya, untuk diskusinya silakan untuk bisa berpasangan dengan temannya. Nanti setelah itu silakan bisa maju. Saya kasih waktu 10 menit, diskusinya dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Ya, kamu dengan teman yang belakangnya. Ya. Ya, silakan diskusikan apa kerusakan atau troubleshooting yang terjadi pada transmisi manual. Ya, silakan diskusikan. Silakan didiskusikan ya, apa yang terjadi, kerusakan terjadi pada transmisi manual. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan. Gimana Mas? Gimana sudah dapat jawabannya? Ya, nanti habis ini nanti dipaparkan di depan ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan nanti tanya ke Pak Guru. Kakinya Mas, kakinya. Ya. Oke, untuk waktunya sudah selesai ya, baru 10 menit sudah selesai. Silakan untuk memaparkan hasil diskusi ya. Salah satu maju ke depan. Ya, silakan balik lagi kursinya ya. Silakan. Balik lagi ke semulanya. Ya, silakan. Siapa yang maju terlebih dahulu? Ya, silakan bagian satu trik. Ya. Maju. Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai apa kerusakan atau troubleshooting yang terjadi pada transmisi manual. Kerusakan yang terjadi pada transmisi manual antara lain: 1. Terdapat bunyi dengungan pada bagian transmisi. Itu terjadi kemungkinan karena oli yang habis atau bantalan yang sudah haus. Untuk yang kedua, perpindahan gigi sulit masuk. Itu terjadi mungkin ada gigi yang sudah haus. Cukup sekian, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa ada yang mau ditanyakan dari pemaparan bagian di sini? Silakan. Ya ada? Cukup, Om ya? Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya bagian Pak di sini. Ya, berarti sudah cukup jelas ya, cukup jelas di sini untuk apa namanya tentang kerusakan. Tadi betul, kerusakan yang pertama itu apa? Dengungan ya, dengungan yang terjadi pada transmisi di box. Nah, sekarang Pak Guru akan sedikit menggambarkan. Nah, di sini ada contoh dari unit transmisi ya. Contoh dari unit transmisi yang sudah dibelah ya, kelihatan bagian dalamnya. Coba tadi bagian sudah memaparkan hasil diskusinya ya.
Tadi pertama itu terjadi dengungan ya Mbak ya. Ya. Nah, terjadi dengungan karena apa tadi? Karena kekurangan oli, mungkin. Ya. Kemudian bantalan yang Sudah aus bisa terjadi. Jadi di dalam transmisi ini memang nggak ada olinya, tetapi sebenarnya harus ada oli. Nah, oli itu fungsinya untuk apa? Sebagai pelumas, ya, sebagai pelumas di sini untuk melumasi bagian-bagian yang bersinggungan. Jika tidak ada pelumas, otomatis memang di situ akan menyebabkan sebuah bunyi berisik pada transmisi ini, karena di sini berputar. Bisa jadi tadi apa bantalan, lahar ya. Nah, bantalan pun sama, bisa. Di sini ada sebuah bantalan, ada beberapa bantalan di sini. Ketika bantalan itu terjadi oblak atau aus, itu memang bisa terjadi bunyi juga. Itu memang bagus. Tadi kemudian yang kedua adalah gigi sulit masuk ya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan gigi sulit masuk. Nanti akan saya jelaskan juga setelah ini. Namun di sini akan diperagakan sebentar ya. Mengenai gigi sulit masuk bisa jadi adalah pada bagian sifoknya di sini, ya, bagian di sini atau bagian pada sinkrones. Ya, ada beberapa yang sinkronesnya sudah aus menyebabkan apa? Gigi sulit masuk. Nah, kemudian sinkrones kemampuan pengereman pada gigi itu kurang sehingga gigi pun sulit masuk. Itu bisa. Kemudian pada bagian ini apa namanya? Persnelennya, ya, pemindahnya. Ketika di dalam itu sudah terjadi kausan, ya, itu juga bisa menyebabkan gigi sulit masuk. Itu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memaparkan kembali ya di sini melanjutkan tentang apa namanya kerusakan-kerusakan atau troubleshooting yang terjadi pada transmisi manual. Nah, yang berikutnya ini kita masuk ke troubleshooting pada transmisi manual. Nah, di sini troubleshooting yang terjadi pada transmisi manual apa saja sih? Tadi sebagian sudah dipaparkan oleh teman-temannya. Nah, di situ betul sekali tadinya dipaparkan oleh beberapa peserta sekarang. Namun di sini tetap Pak Guru akan menjelaskan tentang troubleshooting yang terjadi pada transmisi manual. Yang salah satunya, yang pertama adalah gigi itu loncat dari hubungan. Nah, pada gejala ini perkaitan roda gigi menjadi terlepas tanpa pemindahan roda gigi. Ini dilakukan oleh pengemudi. Jadi perkaitannya sudah dimasukkan giginya, kemudian terlepas kembali. Jadi misalkan kamu sudah masukkan gigi, celok satu, setelah tiga, ke netral lagi. Nah, itu penyebabnya apa? Nah, gangguan ini cenderung terjadi pada saat deselerasi. Apa itu deselerasi? Yaitu penurunan kecepatan. Nah, spontan, deselerasi spontan roda gigi loncat dan dapat diakibatkan di sini oleh apa? Yaitu pertama posisi perkaitan roda gigi tidak sempurna. Nah, pada saat perpindahan dan dapat loncat bila terjadi getaran atau perubahan beban pada transmisi. Misalkan pada penurunan kecepatan, nah di situ maka perkaitannya akan terlepas sendiri. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Untuk yang kedua yaitu kausan pada hub sleeve, ya, hub sleeve-nya itu terjadi aus dan kalau roda gigi spline-nya itu aus. Nah, kausan pada roda gigi, celah roda gigi yang berlebihan, menyebabkan posisi hub sleeve pada roda gigi itu terlepas. Nah, Pak Guru ada video tentang kerusakan gigi loncat, ya, contoh kerusakan gigi loncat. Silakan simak video berikut ini. Pertama mereka yaitu masalah gigi nggak masuk. Beliau telah diganti sinkronisnya, tetapi malah timbul penyakit baru yaitu loncat. Setelah dicek yaitu gigi
cat giginya. Ya, itu terjadi karena apa? Salah satunya adalah benda kecil itu. Namanya apa? Shifting cage. Nah, shifting cage ini fungsinya itu untuk mengunci, ya, untuk mengunci perkaitan. Ya, jadi di sini ketika shifting cage ini terjadi kausan, maka akan menyebabkan sinkron mesh dengan roda gigi itu dapat terlepas kembali persinggungannya, sehingga ini akan menyebabkan gejala kerusakan persenik sering loncat seperti itu. Nah, caranya yaitu apa? Untuk memperbaiki yaitu dengan mengganti ini. Tapi untuk di video ini silahkan bisa disimak kembali, ya. Ya, silahkan kembali. Nah, yang nomor sinkronis nomor 2 itu ada perbedaan selisih ketebalan, yaitu sekitar 0,5 per setengah mili. Jadi untuk memperbaikinya, kalau di sini disiasati, ya, namanya bengkel umum di jalan raya itu biasanya mainnya itu gak diganti, siasati dulu. Caranya gimana? Yaitu dengan cara menambah daging. Nah, ditambal pakai kuningan di situ, ya. Tetapi untuk prosedurnya kalau sesuai dengan SOP-nya itu harus diganti kalau sudah mencapai batas daripada maksimalnya. Ya, dari pabrikan itu batas maksimalnya sekian. Ya berarti harus kalau melewati harus diganti. Seperti itu, paham ya? Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya troubleshooting yang terjadi pada transmisi manual yaitu adalah gangguan perpindahan roda gigi. Roda giginya sulit masuk. Nah, di sini gangguan perpindahan roda gigi berarti tuas pemindah membutuhkan tenaga yang lebih untuk mengoperasikannya. Ya, jadi untuk memainkan roda giginya agak sulit, perlu cepet ya. Itu perlu tenaga yang lebih. Nah, kesulitan ini disebabkan oleh beberapa hal. Nah, yang pertama, bila mekanisme sinkronis, ya, tidak sempurna dan tidak dirawat dalam waktu lama, ini hub slip dan roda gigi akan tidak sinkron lagi. Ya, di dalam transmisi es roda gigi akan berbenturan. Ya, karena memang yang namanya perawatan ganti oli itu harus wajib, ya. Walaupun transmisi itu tidak menghitam seperti oli mesin, tetapi tetap yang namanya oli itu tiap berkala berapa kilometer sekali harus dilakukan pergantian. Kemudian gangguan juga dapat terjadi bila link pemindah, ya, link pemindahnya atau gear shifting linkage itu macet, ya. Jadi macet ketika mau dipindahkan linknya itu macet, mungkin bisa jadi karena karat atau apa, ya, itu bisa jadi. Kemudian gangguan ini dapat terjadi akibat kausan atau kerusakan dari mekanisme pencegah pemindahan ganda atau trouble meshing prevention mechanism. Nah, ini kemudian selanjutnya yaitu gangguan pembebasan kopling dapat juga menyebabkan roda gigi itu sulit dipindahkan. Oleh karena itu harus diperiksa dulu apakah kopling itu bisa bekerja dengan baik. Soalnya ketika kopling berputar terus menerus tidak bisa diputuskan antara putaran mesin dengan transmisi, maka transmisi itu akan sulit dipindahkan atau digeser seperti itu. Nah, ini juga ada video yang menampilkan tentang gangguan perpindahan roda gigi yang sulit masuk. Silahkan untuk disimak kembali. Simak video berikut ini.
saya lanjutkan untuk troubleshooting yang terjadi pada transmisi manual. Yang ketiga adalah suara berisik. Nah, yang tadi bagian itu paparkan di depan itu suara berisik yang tidak normal. Jadi transmisi itu umumnya ya mungkin ada suara tetapi tidak berisik sekali dan normal seperti itu. Tapi di sini ada suara berisik yang tidak normal, abnormal. Yaitu apa? Gangguan ini disebabkan oleh celah yang diakibatkan kausan komponen-komponen. Nah, betul tadi. Bagian itu bilang terjadi kausan pada bantalan, bisa jadi seperti itu. Nah, seperti bunyi roda gigi, suara getaran dari tuas pemindai roda gigi. Untuk melihat letak gangguan itu dapat ditentukan dengan metode berikut. Nah, ini caranya, yaitu untuk menentukan suara abnormal yang timbul dari transmisi atau bukan, hubungkan kopling sementara mesin itu idle, ya, stasioner. Nah, kemudian dengan kendaraan dalam posisinya diam, jadi tidak bergerak. Kemudian bila timbul suara saat kopling itu dihubungkan, tapi tidak terdengar bila kopling dibebaskan. Jadi timbul suara saat kopling itu dihubungkan, ya, atau seperti krak-krak gitu. Dapat disimpulkan bahwa penyebab bunyi abnormal itu terletak pada bagian komponen luar daripada crank axle. Ya, bila terjadi bunyi itu berarti mungkin di luar, bukan di dalam. Kemudian yang berikutnya adalah suara abnormal akan terdengar bila kendaraan itu sedang berjalan. Bila transmisi dan crank axle mendapat beban. Ketika misalkan mobil itu dijalankan, ya, masuk gigi, masuk kopling, nah di situ terjadi itu kemungkinan bisa terjadi transmisi sudah giginya ada kausan, kemudian bagian bantalan lahannya itu terjadi kausan juga, atau bisa terjadi ketinggian olinya itu sudah berkurang atau olinya habis, dan bisa jadi crank axle-nya, porosnya, penggeraknya, poros penggeraknya. Itu seperti itu. Nah, di sini juga ada video tentang suara berisik yang tidak normal itu. Silahkan bisa disimak video berikut ini. Penyebab bagaimana transmisi manual itu bisa bunyi. Silahkan disimak video berikut ini. Penyebab nomor satu biasanya adalah satu koplingnya itu diinjek kurang dalam. Biasanya kurang dalam itu karena satu tidak terbiasa, dua cepet-cepet, tiga karpetnya nahan di bawah. Nah, jadi ketika Anda pasang karpet mobil, itu ada banyak kasus di mana karpetnya itu dia nahan sedikit. Nah, jadi ketika Anda pasang karpet mobil, pastikan itu tidak nahan sehingga Anda bisa benar-benar enak ketika injak koplingnya. Itu satu. Nomor dua, synchromesh. Nah, di gear itu, di posisi transmisi manual itu, untuk perpindahan gearnya ada yang namanya synchromesh. Nah, synchromesh itu untuk sinkronisasi antara gear 1 dengan gear 2 dan gear 3 itu ketika dia tarik luasnya, Anda masukkan lagi ke gigi, itu yang dia sinkronisasi sehingga masuknya itu bisa lebih mudah. Dia bunyi itu, gitu baru masuk. Nah, itu juga bisa. Yang nomor tiga adalah koplingnya udah mulai aus. Nah, indikasi kopling udah mulai aus itu memang mengeluarkan bunyi, tapi saya nggak yakin kalau orang-orang awam itu bisa dengar bunyinya deh, karena dia bunyinya agak selip-selip aja sedikit. Nah, ketika mobil itu selip, biasanya yang terjadi adalah Anda sudah masukkan gigi, Anda gas, RPM-nya naiknya tinggi, tapi tarikan mobil atau kilometernya nggak naik secepat. Untuk selanjutnya yaitu dari gejala-gejala di atas itu dapat dianalisis faktor penyebab kerusakannya dan proses perawatan atau perbaikannya. Hasil analisis seperti terlihat pada tabel berikut ini. Jadi tadi kan sudah diberikan berdiskusi, kemudian sudah saya berikan materi juga tentang kerusakan, video juga dapat disimpulkan di dalam tabel berikut ini. Ya, yang pertama gejala-gejalanya yaitu gigi loncat dari hubungan. Ini penyebabnya yaitu bisa terjadi karena sifok aus, ya. Kemudian sifok atau synchronizer slit itu aus, ya. Kemudian locating spring lemah. Nah, kemudian untuk perawatannya yaitu untuk sifok aus berikan pelumas. Perbaikannya yaitu bongkar dan ganti seperti itu, ya. Kemudian untuk
perawatannya itu periksa pelumas dan ganti. Jadi memang di sini pelumas sangat penting sekali untuk transmisi, ya. Untuk perbaikannya yaitu dibongkar dan ganti. Kemudian locating spring emah, yaitu untuk perbaikannya yaitu bongkar dan ganti. Kemudian main shaft aus, perawatannya yaitu dengan memeriksa minyak pelumas dan ganti. Untuk perbaikannya yaitu dengan dibongkar dan diganti. Gigi sulit masuk, ya. Untuk gigi sulit masuk ini penyebabnya adalah kopling tidak bebas, ya. Kopling tidak bebas. Kenapa kopling itu dapat menyebabkan gigi sulit masuk? Nah, sekarang dari fungsi kopling tersendiri. Nah, sudah dikasih pelajaran kopling ya? Ya. Dari materi sebelumnya kopling sudah diberikan, yaitu kopling fungsinya untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin ke roda transmisi. Nah, di sini kenapa kopling itu ketika tidak bebas itu dapat mengakibatkan sulitnya gigi masuk? Karena kopling itu kan fungsinya tadi memutus dan menghubungkan, ya. Ketika putaran itu tidak bisa diputuskan dari mesin ke transmisi, maka penyingkronan roda gigi itu akan sulit di situ. Karena untuk transmisi masih berputar, ya. Karena kopling itu tidak bisa berperan sebagai pemutus dan menghubungkan. Tujuan memutus dan menghubungkan di situ adalah untuk persinggungan giginya supaya lebih lembut. Seperti itu. Ketika kopling tidak bisa memutuskan hubungan putaran mesin ke transmisi, maka akan sulit untuk masuk giginya. Untuk perawatannya gimana? Yaitu disetel kebebasan pedal koplingnya. Jadi di sini disetel kembali kebebasan kopling, harus benar-benar dia itu membebaskan putaran dari mesin ke transmisi. Ya, kemudian untuk konis sinkrones. Nah, di sini konis sinkrones itu ketika aus, ya, itu nanti sinkrones itu akan menunjuk terus. Padahal di situ sinkrones itu fungsinya juga untuk ada fungsi pengeremannya. Tujuannya itu adalah untuk mempermudah atau memperlembut penyinkronan roda gigi. Ketika sudah aus, maka putaran itu akan secara kasar itu berputar, ya, tidak bisa mengerem, sehingga persinggungan atau roda gigi masuknya itu sulit. Kemudian untuk perbaikannya itu dibongkar kemudian diganti karena sudah aus. Kemudian mekanik pemindah aus, ya. Untuk mekanik pemindah aus, jadi mekanik pemindah di sini dari mulai, ya, pemindahnya, kemudian ada garpu pemindah di sini. Kalau misalkan terjadi kausan pada sistem pemindahnya, maka pasti akan sulit masuk giginya. Kemudian yang selanjutnya adalah suara berisik yang tidak normal. Nah, suara berisik tadi sudah di awal ya, sudah dijelaskan sama bagian di depan ini waktu diskusi. Suara berisik itu bisa jadi jumlah pelumasnya itu kurang. Karena pelumas di sini tadi di awal juga sudah saya jelaskan berfungsi untuk melumas si bagian persinggungan roda gigi. Ketika tidak ada pelumas di situ, maka akan terjadi benturan antar komponen yang lebih kasar, ya, keras. Jadi situ akan menyebabkan bunyi yang abnormal seperti itu. Kemudian untuk perawatannya yaitu periksa minyak pelumas dan ganti, ya. Kemudian kausan roda gigi transmisi. Nah, kausan roda gigi transmisi. Jadi ketika ada bunyi dengungan itu, kemungkinan roda giginya juga aus. Ada pecahan-pecahan misalkan di ujung daripada roda gigi itu sudah terlalu lancip atau ada bahkan yang rompal pecah, itu dapat menyebabkan bunyi-bunyi yang abnormal atau kasar.
Nah, untuk perbaikannya yaitu dengan membongkar dan diganti gigi yang aus itu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, sudah jelas, Pak. Saya Pak, Ya, silakan Mas. saya mau bertanya, apakah ketika transmisi itu ketika terjadi kerusakan dapat diidentifikasi jenis kerusakannya dan dapat diperbaiki? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi, ketika sebuah transmisi itu ada kerusakan, pasti ya itu bisa diidentifikasi kerusakannya. Dan apakah bisa diperbaiki? Pastinya bisa, harus bisa. Soalnya setiap pabrikan itu pasti dalam membuat ini itu ada R&D-nya, ada yang namanya risetnya. Ini kalau misalkan digunakan sekian kilometer harus melakukan perawatan, kemudian kalau terjadi kerusakan itu penyebabnya apa, perbaikannya apa, itu pasti bisa. Baik, untuk pertemuan hari ini kita usahakan sampai di sini ya. Nanti minggu depan jangan lupa membawa herpa karena kita nanti akan praktek melakukan perbaikan transmisi manual. Kemudian buku laporannya dibawa ya. Nanti LKPC saya bagikan. Kemudian dalam kondisi pandemi seperti ini terus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Harus pakai masker ya, selalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Gitu ya. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Silakan, Mas. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum